Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Islami Taufik dengan NIM 90300118003. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membuat video yang dimana untuk memenuhi tugas MIT Ekonomi Demografi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan ada 4 tahap proses transisi penduduk. Yang pertama yaitu high stationary, di mana high stationary ini merupakan angka kematian yang tinggi dan berfluktuasi banyak yang disebabkan oleh bencana kelaparan, wabah penyakit, dan peperangan yang sering terjadi di negara-negara pada masa tersebut. Nah, angka kematian bayi tinggi dan angka harapan hidup rendah akibat kurangnya teknologi dan juga tenaga kerja dalam fasilitas kesehatan. Nah, yang kedua yaitu early industrial. Nah, untuk early industrial ini dia merupakan tahap yang dimana masyarakat early industri ini angka kematian pada masyarakat menurun secara signifikan, sedangkan angka kelahiran masih tetap tinggi. Nah, yang ketiga yaitu late expanding. Nah, untuk late expanding ini merupakan angka kelahiran mulai menurun menyusul angka kematian. Hal ini disebabkan oleh perubahan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nah, yang keempat yaitu low stationary. Nah, di mana low stationary ini merupakan angka kelahiran dan kematian sama-sama rendah. Jadi, fluktuasi yang terjadi rendah dan pertumbuhan sehingga menyebabkan pertumbuhan populasi itu juga melambat. Nah, yang kedua yaitu ada 3 model piramida penduduk. Yang pertama adalah piramida penduduk muda. Nah, di sini bisa diperhatikan gambarnya. Piramida penduduk muda ini dia berbentuk kerucut dengan alas yang lebar dan puncak meruncing. Terus piramida penduduk ini juga menggambarkan pertumbuhan penduduk yang pesat. Nah, yang kedua yaitu piramida penduduk dewasa atau stasioner. Nah, untuk piramida penduduk dewasa ini dia menggambarkan negara atau daerah dengan pertumbuhan penduduk yang stabil. Nah, terus dalam piramida penduduk dewasa ini angka kelahirannya dan angka kematiannya ini cenderung seimbang. Yang ketiga yaitu piramida penduduk tua atau konstruktif. Nah, piramida penduduk tua ini menggambarkan kondisi daerah di mana angka pertumbuhan penduduknya cenderung mengalami penurunan. Nah, yang ketiga yaitu ada 3 sumber data demografi penduduk. Yang pertama yaitu sensus. Nah, untuk sensus sendiri merupakan keseluruhan proses pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan juga penyajian data demografi. Nah, yang kedua yaitu registrasi penduduk. Nah, registrasi penduduk ini merupakan kegiatan pencatatan dan pelaporan data kependudukan yang terdiri dari kelahiran, perkawinan, perpindahan, dan juga kematian. Dan yang ketiga yaitu survei. Nah, survei ini merupakan penelitian sumber data dan informasi utamanya. Nah, yang ketiga yaitu survei. Nah, untuk metode survei ini merupakan penelitian sumber data dan juga informasi utamanya diperoleh dari responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen pengumpulan data. Nah, untuk yang keempat yaitu teori fertilitas yang dimana ditinjau dari pendekatan ekonomi dan juga sosial. Nah, dalam pendekatan ekonomi permintaan terhadap anak merupakan penurunan dari teori terhadap permintaan barang dan jasa dengan menggunakan pendekatan fungsi utilitas maksimum. Nah, konsep permintaan anak dapat diartikan sebagai jumlah anak yang diinginkan dalam rumah tangga. Nah, hal inilah yang terkait dengan ukuran keluarga optimal yang diinginkan, termasuk di dalamnya bagaimana sikap orang tua dalam memandang nilai atas kepemilikan anak. Nah, terus yang selanjutnya yaitu di sini kita akan menghitung fertilitas daerah dari Sukamaju. Nah, jadi di sini kita akan menentukan GVR. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung data fertilitas daerah yang ada di Sukamaju. Nah, di sini kita akan menentukan GVR dan ASVR-nya. Nah, yang pertama kita akan menentukan GVR-nya atau angka fertilitas umum.
Nah, di sini diperhatikan bahwa GVR sama dengan L per W dikurang 15 kurang 49 dikali 1000. Nah, GVR-nya di sini sama dengan 59 per 1800 dikali dengan 1000 sama dengan 32. Nah, hasil di atas ini menunjukkan bahwa dari 1800 wanita yang berumur 15 sampai dengan 14,9 tahun, ini terdapat kelahiran sebanyak 32 bayi. Nah, yang kedua kita akan mencari ASPR-nya dengan rumus BX per PVX dikali K. Oke, yang selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam standarisasi. Nah, yang standarisasi di sini merupakan sebuah metode untuk menggabungkan angka rata-rata kategori spesifik ke dalam nilai kesimpulan dengan mengambil rata-rata yang telah ditakar. Nah, standarisasi di sini dia dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, standarisasi langsung. Nah, di mana standarisasi langsung ini memberikan hasil yang lebih akurat ketika jumlah dari angka kasus kecil pada setiap kelompok umur ataupun jenis kelamin pada populasi studi. Nah, yang kedua yaitu standarisasi tidak langsung. Nah, untuk standarisasi tidak langsung ini atau indirect standardization diukur dengan membandingkan jumlah kematian atau kesakitan yang diamati dan jumlah kematian atau kesakitan yang diharapkan di sini juga dikenal. Nah, oke, selanjutnya yaitu apa sih itu standarisasi dan juga apa saja macam-macam standarisasi. Nah, jadi standarisasi ini merupakan sebuah metode untuk menggabungkan angka rata-rata kategori yang spesifik ke dalam nilai dengan mengambil rata-rata yang telah ditakar. Nah, ada dua macam standarisasi. Yang pertama yaitu standarisasi langsung. Nah, standarisasi langsung ini memberikan hasil yang lebih akurat ketika jumlah dari angka kasus kecil pada setiap kelompok umur ataupun jenis kelamin pada populasi studi. Metode langsung ini bisa digunakan untuk menghitung angka rata-rata yang terstandarisasi. Nah, yang kedua yaitu standarisasi tidak langsung. Nah, standarisasi yang tidak langsung ini atau indirect standardization diikuti dengan membandingkan jumlah kematian atau kesakitan yang diamati dan jumlah kematian atau kesakitan yang diharapkan. Nah, terus ada yang dimaksud dengan SMR. Nah, SMR ini digunakan ketika perhitungan rata-rata untuk populasi kecil, di mana kita tidak bisa menghasilkan angka umur rata-rata yang lebih stabil lagi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.